Kalau sudah siap, begini ceritanya. Pagi itu, negeri Pajajaran geger. Raden Walang Sungsang, putra Mahaprabu Siliwangi menghilang dari istana. Kepergiannya karena ingin mencari ajaran Islam seperti dalam mimpinya semalam. Tentu saja, keinginan Raden Walang Sungsang itu ditolak oleh ayahandanya yang memeluk agama leluhurnya. Namun, tekad Raden Walang Sungsang untuk mencari Islam telah begitu bulat. Ia terus berjalan menyusuri lembah, menaiki bukit dan menuruni jurang hanya untuk mencari ajaran Islam. Ia rela meninggalkan kehidupan bergelimang kemewahan di istana. Raden Walang Sungsang pernah bertemu dengan Sang Hyang Danuwarsi di kaki gunung Terapi. Ia juga sempat dinikahkan dengan putri Sang Hyang Danuwarsi yang bernama Nimas Indramayu. Di sini pun ia bertemu dengan adiknya Nimas Rarasanta yang telah sekian lama mencarinya. Hati Raden Walang Sungsang begitu gembira, namun ia belum merasa sempurna karena belum bertemu ajaran Islam. Ia pun menyampaikan keinginannya itu kepada Sang Hyang Danuwarsi. Baiklah nak mas, sekarang pergilah menemui Sang Hyang Namo di Gunung Ciangkuk dan terimalah pusaka batu cincin ampal yang khasiatnya bisa mengerikan air samudra, baju kemenyan untuk menggagalkan niat jahat orang, baju pengabaran untuk keberanian, dan baju pengasihan. Jagalah pusaka-pusaka ini dengan baik, petua Sang Hyang Danuwarsi. Pagi itu juga Raden Walang Sungsang berangkat menuju Gunung Ciangkuk. Istri dan adiknya dia masukkan ke dalam batu cincin ampal. Perjalanan Raden Walang Sungsang akhirnya sampai juga di hadapan Sang Hyang Nangor. Namun ia tidak menemukan ajaran Islam. Selanjutnya ia diminta menemui Sang Hyang Naga. Namun sayang, di sana pun ia gagal. Sang Hyang Naga menyarankan Raden Walang Sungsang untuk menemui Sang Hyang Bangong di Gunung Cangak. Namun di sana pun ia gagal. Nah teman-teman, ceritanya mau dilanjut tidak? Mau. Selanjutnya ia diperintahkan menuju Gunung Jati. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju Gunung Jati. Setelah tiba di Gunung Jati, Rara Santang dan Indramayu dikeluarkan dari cincin ampalnya. Mereka bertiga lalu mengadukan salam dan duduk di depan Syekh Nurjati. Alangkah bahagianya Raden Walang Sungsang saat itu karena ajaran Islam yang telah lama ia cari sekarang ditemukannya. Dengan bimbingan Syekh Nurjati, mereka bertiga lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai kesaksian luhur orang Islam. Anak Walang Sungsang, sekarang kau memberi nama Somadula. Sekarang juga pergilah kalian ke arah selatan, babatlah hutannya dan jadikanlah sebagai tempat tinggalmu. Dirikanlah pendukuhan dan sebarkanlah agama Islam, kata Syekh Nurjati. Pagi itu juga mereka pergi menyisir pantai, selalu berbelok ke arah barat. Di situ mereka bertemu dengan Ki Gede Alang-Alang. Raden Walang Sungsang mengutarakan maksudnya. Pada mulanya lelaki tua itu keberatan karena tanah itu adalah kekuasaan Negeri Galuh. Akan tetapi setelah Raden Walang Sungsang menjelaskan jati dirinya, ia pun tak kuasa menolak. Mulailah mereka membabat hutan dengan senjata golok cabang pemberian Sang Hyang Nango yang sakti itu dan sejumlah pusaka pemberian gurunya. Raden Walang Sungsang tidak menemukan kesulitan dalam membabat hutan yang demikian lebat dan dikenal angkat itu. Dalam waktu singkat, hutan gempar itu sudah berubah menjadi lahan yang subur. Laut di tepi pantai itu juga memberikan hasil laut berupa regon yang melimpah. Kemudian jumlah penduduk di situ pun terus bertambah. Dalam waktu yang tidak berapa lama, jadilah sebuah kebutuhan. Pada suatu hari, datanglah Adipati Palimanan yang merupakan pembesar keraton Negeri Galuh. Ketahuilah, hai kalian semua, aku adalah utusan keraton Negeri Galuh yang menguasai wilayah ini. Aku
diperintahkan untuk membentuk pedukuhan dan menentukan besaran pajak yang harus kalian bayar. Oleh karena itu, sekarang pilihlah salah seorang ketua untuk diangkat menjadi kuwu. Lalu musyawarah pun berlangsung. Ki Gede alang-alang akhirnya terpilih sebagai kuwu mereka. Setelah itu, para penggede dari negeri Galuh dijamu dengan hasil bumi mereka yang makanan yang terbuat dari tumbukan rebon yang dikeringkan. Nikmat sekali makanan ini. Makanan apakah ini? Ini tumbukan rebon, jawab Raden Walang Sungsang. Nikmat dan lezat sekali tumbukan rebon ini, kunci yang lain. Lebih nikmat dan lezat lagi air hasil tumbukan rebonnya, kata Ki Gede alang-alang. Sejak itu, sajian makanan dari tumbukan rebon itu dikenal menjadi buah bibir di seluruh penjuru negeri Galuh. Orang-orang Galuh yang berbahasa Sunda menyebut air rebon itu dengan sebutan cai rebon. Cai dalam bahasa Sunda artinya air. Lama-kelamaan pedukuhan di pesisir pantai itu dikenal dengan sebutan Cirebon. Nah, begitulah teman-teman cerita tentang asal-usul nama Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus yang meriah buat Ananda Firda Ayu. Terima kasih.